Hari ini, kita akan menyelami kisah nyata seorang pemimpin yang tidak membawa data, tapi membawa hati. Bukan dengan angka-angka, tapi dengan wajah-wajah rakyat yang tak pernah masuk ke dalam grafik. Sebuah peristiwa yang mengubah arah narasi negeri ini, mempertemukan dua dunia, mereka yang berbicara dari atas, dan mereka yang berjuang dari bawah. Ini bukan sekadar debat, ini adalah benturan nurani. Ini tentang siapa yang berani berdiri dan berkata, pembangunan yang lupa pada manusia hanyalah monumen kesombongan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mari bantu sebarkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar suara dari bawah tidak lagi dibisukan. Deddy Mulyadi menerima sebuah undangan yang tidak biasa. Amplop berlogo resmi Forum Ekonomi Nasional itu mengundangnya sebagai salah satu panelis dalam sebuah diskusi nasional bertajuk Transformasi Ekonomi dan Inklusi Sosial. Di antara deretan nama pembicara utama, ada nama Erick Thohir, Menteri BUMN, yang disebut akan menyampaikan pidato kunci. Deddy membaca undangan itu dalam diam, matanya menatap jauh melampaui huruf-huruf cetak yang kaku. Forum itu digambarkan sebagai ruang dialog antar pemangku kepentingan, pejabat negara, pengusaha besar, akademisi, dan tokoh masyarakat. Namun bagi Deddy, forum semacam itu bukan tempat untuk basa-basi atau saling memuji. Ia melihatnya sebagai medan pertempuran ide, tempat di mana narasi tentang pembangunan akan dipertanyakan, apakah benar telah menyentuh rakyat, atau hanya menguntungkan segelintir pihak di Menara Gading. Saat langit mulai redup di hari yang sama, Deddy duduk di beranda rumahnya yang sederhana, memandangi pohon-pohon tua yang berdiri diam seperti saksi bisu perjalanan hidupnya. Ia mulai merenung, bukan tentang apa yang akan ia katakan di forum nanti, tetapi siapa yang akan ia wakili. Ia teringat wajah-wajah yang ia temui saat menyusuri kampung, petani renta di Subang yang gagal mendapat air bersih karena proyek pipa yang berhenti di tengah jalan, atau anak-anak di Garut yang berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu membeli seragam. Deddy tahu bahwa di forum nanti, para pembicara akan datang dengan grafik canggih, bahasa teknokratik, dan jargon-jargon ekonomi global. Tapi ia memutuskan untuk datang membawa suara rakyat biasa, bukan statistik, melainkan kisah. Bagi Deddy, cerita seorang petani yang kehilangan harapan karena langkanya pupuk lebih bernilai daripada tren GDP atau indeks investasi. Ia membuka kembali tas kecilnya dan mengeluarkan beberapa benda, surat tangan dari seorang petani Indramayu yang pernah ia temui di sawah, foto anak-anak yang bermain di genangan air kotor di pinggiran Cirebon, dan catatan pribadi tentang kunjungannya ke sebuah rumah dari bilik bambu yang nyaris roboh. Semua itu, baginya, adalah bahan pidato paling otentik yang bisa ia bawa. Tak satu pun berasal dari riset lembaga atau analisis konsultan. Di tengah malam, ketika suara jangkrik menjadi musik latar satu-satunya, Deddy menuliskan beberapa pertanyaan di buku catatannya. Mengapa kita bicara tentang digitalisasi jika rakyat belum punya listrik? Mengapa kita bangga dengan koridor ekonomi jika petani tak punya pupuk? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk Erick Thohir semata, tapi untuk seluruh sistem yang terasa semakin jauh dari penderitaan rakyat kecil. Forum Ekonomi Nasional bukan ajang pertarungan antar individu, pikirnya, tapi pertarungan perspektif, apakah pembangunan itu soal pencitraan atau kesejahteraan? Apakah narasi besar bisa hidup tanpa menyentuh realitas kecil? Deddy menyadari bahwa kehadirannya bukan sekadar untuk bicara, melainkan untuk menantang logika pembangunan yang kerap terputus dari bumi tempat rakyat berpijak. Beberapa kolega menyarankan agar ia menyesuaikan gaya bicaranya dengan forum yang elit itu. Tapi Deddy menolak. Ia percaya bahwa bahasa rakyat justru harus hadir di ruang-ruang seperti itu. Ia ingin agar suara dari pinggir sawah, dari rumah bambu, dan dari lorong pasar terdengar keras di antara deretan kursi empuk dan pendingin ruangan. Menjelang hari keberangkatan, Deddy tidak merasa gugup. Ia justru tenang, karena tahu bahwa ia tidak membawa misi pribadi. Ia membawa beban yang jauh lebih besar, keresahan orang-orang yang tak pernah mendapat kesempatan bicara di forum nasional. Di pundaknya, suara rakyat yang selama ini dianggap tidak penting akan diberi ruang. Ketika hari itu tiba, Deddy melangkah ke forum bukan sebagai seorang gubernur atau politisi, tapi sebagai perwakilan dari mereka yang sering kali hanya dijadikan objek statistik. Ia tahu, apapun yang terjadi nanti, pertarungan itu bukan soal siapa yang lebih pintar atau lebih tinggi jabatannya, tapi siapa yang paling setia kepada kenyataan. Dan bagi Deddy, kenyataan itu berbicara lewat debu jalanan, cucuran keringat petani, dan tangis sunyi di rumah yang tak pernah disentuh pembangunan.
Panggung utama Forum Ekonomi Nasional dibangun dengan megah. Lampu-lampu sorot menyinari latar belakang digital bertuliskan, Indonesia 2045, Inovasi dan Kemandirian. Kursi para tamu penting berjajar rapi di bawah langit-langit tinggi gedung konvensi, dan aroma parfum mahal bercampur dengan wangi karpet baru. Semua orang tampak siap mendengar pertanyaan-pertanyaan besar dari para pemangku kekuasaan. Ketika nama Erick Thohir dipanggil, tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Dengan setelan jas yang pas dan senyum percaya diri, ia naik ke podium. Di belakangnya, layar besar mulai menampilkan grafik pertumbuhan laba BUMN, proyek-proyek strategis nasional, dan investasi digital yang digadang-gadang mampu membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global. Suaranya mantap, nadanya terukur, dan bahasanya penuh istilah teknis yang memukau banyak audiens. Selama 20 menit, Erick menguraikan transformasi besar yang dilakukan di tubuh BUMN. Ia memaparkan keberhasilan akuisisi, ekspansi pelabuhan, digitalisasi layanan kereta api, hingga pertumbuhan saham beberapa perusahaan plat merah. Setiap data diiringi dengan grafik menanjak dan kutipan dari laporan internasional. Ia menutup presentasinya dengan kalimat, "Masa depan kita ditentukan oleh inovasi, bukan nostalgia." Namun suasana berubah saat giliran Deddy Mulyadi berbicara. Ia naik ke panggung tanpa teks pidato, tanpa layar digital, bahkan tanpa alat bantu visual. Hanya dengan membawa ponsel dan secarik kertas lusuh yang ia keluarkan dari saku. Ia berdiri sebentar, menyapu ruangan dengan tatapan tenang, lalu membuka dengan kalimat yang mengundang keheningan, "Maaf, saya tidak punya grafik yang menanjak. Yang saya bawa hanya kenyataan yang tersendat." Beberapa peserta tertawa kecil, mengira itu sekadar pembuka retoris. Tapi Deddy melanjutkan dengan serius. Ia membaca isi surat seorang petani dari Indramayu, yang menulis dengan tangan gemetar karena usia dan frustrasi. Surat itu bercerita tentang irigasi yang tak pernah mengalir meski proyeknya diumumkan bertahun-tahun lalu. Tentang sawah yang dibiarkan kering, dan anak-anaknya yang terpaksa bekerja di pasar alih-alih bersekolah. Deddy kemudian mengangkat ponselnya, menunjukkan foto seorang nenek di Cirebon yang berjalan 2 kilometer setiap hari untuk mencari air bersih. "Bolehkah saya bertanya," ucapnya pelan, "untuk siapa semua proyek ini dibangun, jika orang seperti beliau masih harus memilih antara mandi atau memasak?" Beberapa wajah mulai berubah, ada yang gelisah, ada yang menunduk. Di balik meja panelis, Erick Thohir menatap lurus, berusaha tetap tenang. Namun jelas bahwa arah pembicaraan sudah keluar dari skema forum yang biasanya rapi. Deddy tidak mengikuti alur resmi, dan justru mengguncang dinding kenyamanan forum itu dengan realita kasar dari kehidupan rakyat. Beberapa hadirin terlihat menoleh satu sama lain. Sebagian mencatat dengan serius, sebagian lain terlihat resah. Tapi satu hal pasti, tidak ada yang bisa mengabaikan suara Deddy. Ia tidak menantang data Erick secara langsung, tapi ia mempertanyakan makna di balik semua angka itu. Apakah grafik itu tahu rasanya gagal panen? Apakah indeks investasi bisa menjawab kenapa anak di kampung saya tidak bisa baca? Tanyanya. Forum yang biasanya menjadi ajang saling puji-memuji menjadi forum yang seolah tertohok oleh kehadiran suara rakyat yang autentik. Para moderator terdiam, tidak buru-buru menghentikan Deddy. Sebab, meskipun tidak sejalan dengan nada resmi forum, ada sesuatu yang kuat dalam caranya bicara, suatu kebenaran yang sulit disangkal. Saat Deddy menutup pembicaraannya dengan ucapan terima kasih sederhana, ruangan tidak langsung memberi tepuk tangan. Ada jeda, sebuah keheningan yang tidak nyaman, tapi jujur. Karena hari itu, di panggung megah yang biasanya diisi kalimat manis dan prediksi optimis, seseorang telah mengisi celah yang selama ini kosong, suara mereka yang hidupnya tidak pernah masuk dalam slide presentasi. Usai turun dari podium, Deddy tidak langsung kembali ke kursinya. Ia sempat menunduk sebentar, lalu berjalan perlahan di depan panggung, seperti ingin memastikan bahwa yang baru saja ia ucapkan tidak sekadar lewat di udara ber-AC, tapi benar-benar menyentuh dinding kesadaran ruangan itu. Tak satu pun benda digital ia tinggalkan, hanya gema dari kisah-kisah yang ia bawa dari pelosok tanah Jawa. Moderator mencoba mengalihkan suasana, menyampaikan bahwa sesi akan dilanjutkan dengan diskusi panel. Namun denyut forum sudah berubah. Pertanyaan pertama yang muncul dari audiens bukan tentang model investasi atau teknologi masa depan, melainkan, bagaimana negara memastikan air bersih bisa sampai ke rumah warga, sebelum bicara soal digitalisasi pelayanan publik. Pertanyaan yang sederhana,
tapi mengguncang kerangka besar yang tadi dibangun dengan grafik dan jargon. Di ruang belakang, beberapa panitia forum terlihat saling berbisik. Ada ketegangan yang tak direncanakan. Dedi dianggap telah menggeser panggung, bukan dalam artian teknis, tapi ideologis. Ia tidak sekadar berbicara, ia mengacaukan kenyamanan narasi besar yang biasanya mulus melaju tanpa gangguan dari kenyataan sehari-hari. Apa yang ia bawa adalah sesuatu yang tak bisa ditampilkan lewat presentasi, luka kolektif yang dirasakan banyak orang, namun jarang diberi mikrofon. Dalam sesi tanya-jawab, Dedi kembali bicara. Kali ini bukan sebagai pembicara utama, melainkan sebagai suara yang menyela dari sisi. Ia menyebut bahwa banyak desa belum pernah dikunjungi pejabat pusat. Jangankan melihat grafik pertumbuhan, katanya, mereka bahkan tidak tahu siapa menteri yang sedang bicara hari ini. Beberapa peserta tertawa pahit, menyadari betapa jauhnya jarak antara realitas forum dan realitas lapangan. Salah satu peserta dari kalangan akademisi mencoba memberi catatan penyeimbang. Ia berkata bahwa, narasi besar diperlukan untuk menjaga arah pembangunan nasional. Dedi tidak membantah, namun menjawab dengan tenang, arah itu tidak ada gunanya kalau kita membiarkan yang di belakang tertinggal dan tersesat. Kalimat itu kembali menggema, dan beberapa peserta mencatatnya seperti kutipan penting dari seorang tokoh yang tak ingin terlihat seperti tokoh. Di meja tamu, seorang ibu dari komunitas petani menyeka air mata. Ia datang sebagai undangan, namun merasa bahwa baru kali ini ia benar-benar didengar. Setelah sesi selesai, ia menghampiri Dedi dan menyerahkan secarik kertas, daftar nama petani yang sawahnya rusak akibat proyek waduk yang gagal. Dedi menerimanya seperti menerima mandat langsung dari tanah, bukan dari kekuasaan. Sementara itu, tim media sosial mulai mengunggah potongan-potongan video pidato Dedi. Tanpa diminta, kutipan seperti, kertas kusut lebih jujur dari slide bersih, dan, pembangunan yang lupa pada penderitaan akan jadi panggung kesombongan, mulai beredar luas. Dalam beberapa jam, suara dari tanah berubah menjadi perbincangan digital yang sulit dihentikan. Di sudut ruangan, beberapa pejabat tampak gelisah. Mereka terbiasa dengan forum yang terkendali, di mana semua pernyataan dapat diarahkan dan disepakati. Namun kali ini, seseorang datang tanpa format resmi, tanpa niat mengamankan posisi, hanya membawa realitas yang sulit ditampik. Dedi telah mengubah struktur forum, dari pidato ke pengakuan, dari statistik ke kesaksian. Sesi itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Ada kekaguman, ada kekesalan, dan ada ketakutan. Sebab ketika suara dari tanah benar-benar masuk ke ruang-ruang kekuasaan, ia tak hanya mempersoalkan sistem, tapi juga memanggil nurani. Ia menuntut kejujuran, sesuatu yang lebih sulit dipertahankan daripada sekadar stabilitas ekonomi. Dan ketika Dedi keluar dari ruangan forum menuju pelataran gedung, ia disambut oleh beberapa relawan muda yang datang bukan sebagai peserta, tapi sebagai pendengar. Mereka menyalaminya dengan mata yang berbinar, bukan karena Dedi hebat, tapi karena mereka merasa tidak sendirian. Hari itu, suara dari tanah akhirnya menemukan panggung, dan lebih dari itu, menemukan gema. Setelah jeda makan siang, sesi debat terbuka dimulai. Moderator mencoba mengembalikan diskusi ke rel semula dengan membuka topik tentang arah strategis pembangunan nasional pasca pandemi. Erick Thohir kembali angkat bicara, kali ini dengan nada yang sedikit lebih defensif. Ia mengakui adanya tantangan di lapangan, tapi menekankan bahwa pendekatan makro adalah satu-satunya cara untuk menciptakan perubahan yang sistemik dan berkelanjutan. Kalau kita terlalu larut dalam setiap cerita kecil, ujarnya sambil melirik ke arah Dedi, kita bisa kehilangan momentum untuk membawa Indonesia naik kelas secara global. Ia kemudian menyinggung pentingnya efisiensi, tata kelola korporasi yang sehat, dan reformasi struktural yang sedang dijalankan di bawah kepemimpinannya. Baginya, fokus pada gambaran besar adalah cara untuk memastikan bahwa fondasi ekonomi cukup kuat menopang masa depan. Dedi mendengarkan dengan tenang. Ia tidak segera menyela, tapi ketika moderator membuka ruang tanggapan, ia maju lagi dan langsung menanggapi kalimat terakhir Erick. Terlalu jauh memandang ke cakrawala, katanya pelan, membuat kita lupa bahwa ada orang yang kakinya tersandung di lumpur. Suasana kembali hening. Dedi tidak mengkritik data atau proyek Erick secara langsung, tapi mempertanyakan posisi moral di balik visi besar itu. Erick tidak tinggal diam. Ia membalas bahwa setiap pembangunan besar pasti menuntut pengorbanan. Ia menyebut transformasi ekonomi Korea Selatan dan China, bagaimana keduanya menomorduakan keluhan mikro demi percepatan industrialisasi.
Kita harus realistis, katanya, negara ini tidak akan maju jika terus dihambat oleh sentimen dan emosi. Dedi menanggapi cepat, kali ini dengan nada lebih tegas. Sentimen dan emosi itulah yang membuat pembangunan punya arah, katanya. Tanpa itu, kita hanya menciptakan mesin yang berjalan, tapi tidak tahu kemana. Dan lebih parah, tidak peduli siapa yang tergilas di bawahnya. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam peta pembangunan yang selama ini digambarkan seideal mungkin. Perbedaan cara pandang itu semakin kentara. Erik berbicara dalam kerangka sistem dan struktur, sedangkan Dedi berbicara dalam bahasa manusia dan martabat. Yang satu melihat negara sebagai mesin ekonomi, yang lain melihatnya sebagai rumah bersama yang belum semua penghuninya punya atap. Keduanya bicara tentang kemajuan, tapi dari jendela yang sangat berbeda. Beberapa peserta forum mulai tampak terbagi. Sebagian mengangguk saat Erik bicara soal efisiensi dan reformasi, tapi tak sedikit yang mencatat setiap kalimat Dedi seolah sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dari debat biasa. Beberapa anak muda di barisan belakang terlihat mengangkat ponsel mereka, merekam, dan saling berbisik dengan antusias. Erik kemudian mencoba meredam ketegangan dengan menyatakan bahwa pendekatan mikro dan makro seharusnya saling melengkapi. Tapi Dedi menanggapi dengan kalimat yang menusuk, masalahnya, Pak, pendekatan mikro sering disebut hanya di forum, tapi dilupakan saat anggaran dibagi. Pernyataan itu disambut tawa kecil dan tepuk tangan dari beberapa sudut ruangan. Di tengah intensitas diskusi, moderator mencoba menengahi dengan mengajukan pertanyaan tentang peran kepemimpinan empatik dalam pembangunan. Namun keduanya sudah terlanjur berdiri di dua ujung spektrum yang sulit disatukan. Bukan karena mereka tidak bisa bekerja sama, tapi karena mereka melihat realitas dari ketinggian yang berbeda. Dan disinilah letak benturan itu. Bukan sekadar debat antara dua pejabat publik, tapi pertarungan antara arah dan akar, antara tujuan jangka panjang dan luka sehari-hari. Forum hari itu berubah bukan karena terjadi kekacauan, tapi karena terjadi kejernihan, bahwa pembangunan bukan soal siapa yang paling maju, tapi siapa yang paling tidak ditinggalkan. Seusai debat terbuka, Dedi tidak langsung meninggalkan tempat duduknya. Ia dikerubungi oleh beberapa peserta muda yang ingin menyampaikan pendapat, bertanya, atau sekadar mengucapkan terima kasih karena merasa ada seseorang yang akhirnya menyuarakan keresahan mereka. Seorang mahasiswa dari Banten berbisik, Pak, kami lelah mendengar pembangunan hanya dari mulut mereka yang tidak pernah ke lapangan. Dedi tersenyum tipis, lalu mencatat nama si mahasiswa di buku sakunya. Sementara itu, Erik duduk agak jauh di kursi panelis, berdiskusi pelan dengan beberapa kolega kementerian. Meski berusaha terlihat tenang, wajahnya tidak secerah pagi tadi. Ia tahu, bukan argumennya yang kalah, tetapi suasana publik yang telah berubah. Forum itu bukan lagi milik data dan tren global, tapi telah direbut oleh kisah-kisah kecil yang berbicara terlalu dalam untuk diabaikan. Dalam salah satu sesi berikutnya, Dedi kembali berbicara, bukan untuk berdebat, melainkan memberi refleksi. Ia mengajak semua peserta membayangkan kembali konsep kemajuan. Katanya, jika jalan tol dibangun melintasi desa, tapi anak-anak di desa itu masih sekolah dengan sandal jepit bolong, kita tidak sedang membangun kemajuan, kita sedang membangun monumen kesombongan. Kalimat itu langsung menyebar, bahkan sebelum ia selesai bicara. Salah seorang CEO perusahaan konstruksi besar yang menjadi sponsor forum tersinggung dan sempat menyanggah. Ia berkata bahwa, tidak semua infrastruktur adalah simbol kesombongan. Dedi mengangguk setuju, lalu menambahkan, tapi ketika ia dibangun tanpa bertanya pada mereka yang tinggal di sekitarnya, itulah tanda bahwa yang dibangun bukan jalan, tapi jarak. Pesan-pesan Dedi mengguncang lebih dari sekadar para pejabat. Bahkan beberapa tokoh media yang biasa meliput acara seperti ini merasa tertohok. Salah satu jurnalis senior menulis di catatan liputannya, baru kali ini narasi besar di forum ekonomi runtuh bukan karena kekurangan data, tapi karena kelebihan nurani. Tulisan itu kemudian menjadi viral, menandai betapa tajamnya pengaruh narasi Dedi. Di sela jeda sesi, beberapa pejabat mendekati Dedi untuk membujuknya, meredakan tensi. Mereka menyebut bahwa forum ini bukan tempat untuk membakar emosi. Tapi Dedi hanya menjawab singkat, kalau forum ini tidak cukup kuat menampung kenyataan rakyat, mungkin yang perlu diredakan bukan tensinya, tapi egonya. Pernyataan itu menyebar cepat seperti api. Bukan karena kontroversial, tetapi karena relevan. Banyak yang mulai membandingkan gaya kepemimpinan Dedi dengan politisi lainnya, bukan dari gelar atau jabatan,
tapi dari keberanian untuk menyentuh hal yang paling dasar kemanusiaan. Ia menjadi perbincangan utama di luar ruang forum, di lorong-lorong, bahkan di media sosial. Beberapa pihak yang merasa tersindir mulai menyusun narasi tandingan. Ada yang menyebut Dedi terlalu populis, ada pula yang menganggapnya anti pembangunan. Namun suara-suara semacam itu tenggelam di tengah gelombang simpati. Banyak warga yang merasa bahwa Dedi tidak sedang menolak pembangunan, ia hanya meminta agar arah pembangunan berpijak pada tanah, bukan mengawang di awan. Sore hari itu, saat matahari mulai condong ke barat, forum pun ditutup dengan catatan akhir dari moderator. Ia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa pertemuan tahun ini berbeda. Kita telah menyaksikan kontras yang tajam antara rencana dan realita, katanya. Sebuah pengakuan tak langsung bahwa forum ekonomi telah disentuh oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kalkulasi keuntungan. Dan di antara sorotan kamera dan jejeran nama besar, berdirilah seorang Dedi Mulyadi yang sederhana namun kokoh. Ia tak membawa proposal proyek atau janji investasi, tapi ia membawa cermin, dan memaksa semua yang hadir melihat wajah mereka sendiri di dalamnya. Sebuah wajah pembangunan yang selama ini terlalu lama didefinisikan dari atas, bukan dari bawah. Beberapa jam setelah forum ditutup, potongan video Dedi Mulyadi mulai beredar di berbagai platform media sosial. Tanpa tim media profesional, tanpa strategi promosi digital, hanya cuplikan dari peserta yang merekam dengan ponsel mereka. Tapi justru karena tampil apa adanya, video itu terasa lebih otentik. Dalam waktu singkat, salah satu unggahan dengan judul, Dedi Mulyadi dan Monumen Kesombongan, ditonton ratusan ribu kali. Tagar-tagar suara petani dan tagar monumen keangkuhan bermunculan secara organik. Warganet dari berbagai latar belakang menyumbang kisah mereka sendiri di kolom komentar, tentang proyek irigasi yang tak selesai, tentang anak sekolah yang belajar di ruang kelas bocor, tentang rumah mereka yang dilewati jalan tol tanpa pernah merasakan manfaatnya. Mereka tak sekadar menyebarkan, tapi ikut bersaksi. Fenomena ini membuat beberapa media arus utama akhirnya memberi porsi khusus pada pernyataan Dedi. Tak lagi sekadar kutipan ringan, tapi analisis panjang tentang makna sosial dari pidatonya. Program-program televisi sore mulai membahas ketegangan diam antara dua tokoh, satu mewakili kekuasaan korporat, satu mewakili suara jalanan. Narasi Dedi mulai menyeberangi batas forum, masuk ke ruang keluarga masyarakat luas. Di akun media sosial resmi Erick Thohir, muncul klarifikasi. Dalam unggahan video berdurasi 2 menit, Erick menegaskan bahwa pembangunan jangka panjang tetap memperhatikan rakyat kecil. Ia menyebut proyek-proyek inklusif dan program CSR yang dijalankan oleh BUMN. Namun respons publik tidak sehangat yang diharapkan. Banyak komentar menyebut videonya dingin, terlalu teknis, atau tidak menyentuh akar masalah. Beberapa influencer politik mencoba membela Erick, dengan mengatakan bahwa Dedi bermain di wilayah emosi dan citra. Namun, strategi ini justru berbalik arah. Rakyat, terutama mereka yang tinggal di desa, petani, dan buruh, merasa bahwa emosi mereka memang pantas mendapat ruang. Mereka menganggap bahwa selama ini, terlalu banyak narasi yang justru membungkam perasaan mereka atas nama rasionalitas pembangunan. Di Twitter, muncul semacam gerakan simbolik. Warganet mulai mengganti foto profil mereka dengan gambar hitam putih seorang petani menggenggam tanah. Di Instagram, video Dedi membacakan surat dari petani menjadi reel paling populer pekan itu. Di TikTok, bahkan anak-anak muda membuat ulang adegan pidato Dedi dengan gaya mereka sendiri, menunjukkan bagaimana isu yang ia angkat melampaui generasi. Dukungan bukan hanya datang dari masyarakat bawah. Beberapa akademisi dan budayawan ikut bersuara. Seorang profesor dari Yogyakarta menulis artikel panjang berjudul Politik Empati dan Kegagalan Narasi Modernisasi, mengangkat Dedi sebagai contoh langka dari politisi yang berani mengganggu kenyamanan struktur. Artikel itu viral, menunjukkan bahwa diskursus telah bergerak dari ruang teknokratik ke ruang moral. Di balik layar, tim komunikasi politik dari beberapa partai mulai menganalisis lonjakan popularitas Dedi. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar efek forum, tapi gema dari sesuatu yang telah lama ditahan dalam diam oleh publik. Apa yang dilontarkan Dedi bukan hal baru, tapi cara ia menyampaikannya, dan keberaniannya membenturkan kenyataan dengan narasi resmi, adalah sesuatu yang menggugah banyak pihak. Sementara Erick Thohir menghadapi tekanan dari berbagai arah, Dedi justru tidak aktif di media. Ia kembali ke lapangan, ke desa-desa, ke pasar, ke rumah-rumah warga.
Tapi setiap langkahnya kini diawasi ribuan mata, bukan karena rasa curiga, tapi karena harapan. Warga mulai melihatnya sebagai lebih dari sekadar pejabat daerah, ia adalah simbol dari perlawanan yang sah dan berakar. Di tengah derasnya pujian dan gelombang simpati, Dedi tetap bersikap biasa. Ketika seorang wartawan bertanya bagaimana perasaannya melihat namanya trending, ia hanya menjawab pelan, kalau suara rakyat didengar, bukan saya yang penting. Tapi mereka. Kalimat itu kemudian menjadi kutipan baru yang menyebar luas, sebuah pengingat bahwa kekuatan bukan terletak pada panggung, tapi pada siapa yang didengar saat sorotan lampu sudah padam. Pagi hari di sebuah pasar tradisional di Purwakarta, Dedi Mulyadi berjalan menyusuri gang sempit antara lapak sayur dan daging. Ia tidak datang dengan pengawalan ketat atau iring-iringan mobil hitam. Hanya ditemani beberapa orang dekat, mengenakan pakaian sederhana, menyapa para pedagang satu persatu. Bagi warga, ini bukan pemandangan langka, Dedi memang sudah lama dikenal turun langsung ke bawah. Tapi setelah forum itu, tiap kunjungannya kini punya makna berbeda. Para pedagang menyambutnya dengan antusias, bukan sekadar karena jabatan, tapi karena keberaniannya bicara di tempat yang tak semua politisi berani. Seorang ibu penjual bawang menggenggam tangan Dedi erat-erat dan berkata, "Pak, kalau Bapak maju nanti, kami ikut jaga." Ucapan itu tulus, tanpa rekayasa. Tidak ada spanduk, tidak ada pengeras suara, hanya suara rakyat yang merasa punya utusan. Di desa-desa yang ia kunjungi, Dedi kini tidak hanya dipandang sebagai pejabat, tapi sebagai semacam penegas identitas. Warga merasa terwakili, bukan oleh gaya kepemimpinan yang memerintah dari menara, melainkan oleh seseorang yang berjalan bersama mereka di tanah yang sama. Kehadiran fisiknya menjadi jawaban nyata atas janji-janji yang selama ini hanya terdengar lewat televisi dan baliho. Media sosial tetap ramai, tapi Dedi tetap memilih jalan sunyi, menyambangi rumah-rumah dari kayu, mendengar keluhan petani tentang gabuh yang tak laku, menanyakan harga beras langsung di warung. Ia tidak membawa kamera, tetapi selalu ada warga yang merekam diam-diam, lalu mengunggahnya. Video itu menyebar seperti api kecil yang menyalakan semangat di banyak tempat yang jauh dari sorotan. Para pengamat politik mulai menyadari bahwa Dedi sedang membangun sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan dana kampanye, kedekatan emosional. Hubungan langsung antara pemimpin dan rakyat yang lahir bukan dari strategi politik, melainkan dari konsistensi sikap. Mereka menyebutnya, politik bawah sadar, ketika rakyat memilih bukan karena janji, tapi karena kedekatan yang dirasa nyata. Di ruang-ruang elit Jakarta, beberapa petinggi partai mulai membicarakan Dedi bukan lagi sebagai sekadar kepala daerah, melainkan sebagai sosok dengan potensi nasional. Tapi yang membuat mereka cemas bukan popularitasnya, melainkan fakta bahwa ia tidak tunduk pada mekanisme politik biasa. Ia tidak menunggu undangan, tidak mencari panggung, dan justru karena itu, panggung mengejarnya. Dedi tak terlalu memikirkan manuver itu. Ia lebih sibuk dengan hal-hal kecil, membantu mencarikan ambulans untuk warga yang kesulitan, menyalurkan beasiswa bagi anak nelayan, dan menghadiri tahlilan di kampung terpencil. Ia tidak membedakan antara kunjungan resmi dan kehadiran pribadi. Bagi Dedi, menjadi pemimpin bukan soal waktu kerja, tapi soal keterlibatan batin. Satu malam, ia duduk di warung kopi bersama warga. Seorang anak muda bertanya, "Pak, kenapa Bapak masih keliling begini padahal sudah viral?" Dedi menjawab sambil menatap gelas kopinya, karena viral itu bisa hilang. Tapi jejak kaki di tanah ini akan tetap ada kalau kita terus berjalan. Jawaban itu membuat sunyi sejenak, lalu disambut dengan anggukan pelan. Di balik ketenarannya yang kian tumbuh, Dedi tetap waspada. Ia tahu, dukungan rakyat bisa jadi kekuatan, tapi juga bisa jadi beban. Jangan terlalu percaya sanjungan, katanya pada tim kecilnya. Yang penting jangan kehilangan arah. Ia selalu menekankan bahwa tujuannya bukan popularitas, melainkan memastikan bahwa suara-suara kecil tetap punya tempat dalam kebijakan besar. Sementara para politisi lain sibuk membangun citra lewat baliho dan pernyataan resmi, Dedi justru memperkuat citranya dengan diam, dengan hadir, dengan mendengarkan. Dan dari pasar ke pasar, dari gang ke gang, ia membuktikan bahwa kedekatan bukan dibangun lewat